Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku akan isi beberapa Seeking Funds-nya aku dari hasil gajian guru honorer. Jadi sedikit informasi aja ya. Aku mengajar itu di dua tempat, yaitu di sekolah swasta dan sekolah negeri. Jadi sistem gajiannya itu per bulan tapi berbeda tanggalnya. Nah, jadi untuk setiap bulan pasti aku akan update tantangan menabung 2 kali dalam 1 bulan. Di sini alhamdulillah aku mendapatkan gajian honorer ini sebesar 330.000. Alhamdulillah ya, walaupun dapatnya hanya sedikit tapi berkah. Nah, buat yang nggak tahu kalau gaji guru honorer itu dihitungnya per jam ya. Beda dengan PNS itu kalau 1 bulannya kisaran UMR, bahkan ada yang lebih untuk di daerah aku. Nah, di sini aku akan bahas 5 tips sederhana untuk berhemat. Di antaranya yang pertama yaitu aturan 10 detik. Maksud dari aturan 10 detik, ketika kita menginginkan sesuatu untuk dibeli, tahan selama 10 detik dan kita tanyakan pada diri kita sendiri apakah benar-benar membutuhkannya. Karena kebiasaan kita kalau misalnya udah nerima gajian atau mempunyai uang yang lebih, kita akan rentan dengan membeli keinginan-keinginan yang sebenarnya enggak terlalu kita gunakan. Jadi kita tahan selama 10 detik apakah benar-benar barang yang akan kita beli ini berguna untuk kita. Oke, lanjut ke video menabungnya dulu ya. Di sini aku sudah mengisi tabungan liburan dan lebaran. Untuk liburan di sini aku masukkan 100.000, insya Allah akan aku gunakan di akhir tahun bersama keluarga kecilku. Dan untuk lebaran ini adalah lebaran di tahun 2023, yaitu aku budgetkan 1 juta, insya Allah lebaran nanti nggak keteteran seperti lebaran yang lalu ya. Oke, masuk ke tips yang kedua, yaitu mengatur pembelian. Maksudnya, ketika kita ragu untuk membeli sebuah benda, jangan terburu-buru. Pertimbangkan positif dan negatifnya. Atau jika memungkinkan, kita cari harga yang lebih murah. Contohnya di sini aku lebih mementingkan membeli Antam untuk investasiku. Hal positifnya yaitu kita bisa berinvestasi dan menabung biar tidak terkena inflasi. Jadi sebelum kita membeli suatu benda, kita pikirkan hal positif dan negatifnya untuk kita. Tips yang ketiga yaitu hanya bawa uang tunai. Menurut penelitian, orang yang menggunakan kartu kredit atau debit cenderung gagal untuk mengontrol pengeluaran mereka dibandingkan orang yang lebih suka menggunakan uang tunai. Aku juga sudah membuktikan di diriku sendiri ya, kalau bawa uang tunai itu kita lebih menghemat diri kita. Kalau menggunakan debit atau kartu kredit, di situ kita cenderung pemborosan. Selanjutnya, tips yang keempat, bawa uang kertas yang baru. Penelitian menunjukkan bahwa orang lebih sayang untuk mengeluarkan uang kertas barunya dibandingkan dengan uang yang sudah kucel ataupun lecek ya. Cara ini bisa digunakan untuk berhemat. Aku pun juga melakukan ini kalau misalnya di dompet itu ada uang kertas yang baru dengan uang kertas yang udah
lecek, pasti aku akan sayang mengeluarkan uang yang baru. Dan masuk ke tips yang terakhir, yaitu belanja sendirian. Berdasarkan penelitian, semakin banyak orang yang Anda ajak, akan semakin banyak barang-barang tak terduga yang akan kita beli. Nah, itu tadi beberapa tips yang udah aku jabarkan, dan di sini aku akan bikin challenge baru, yaitu menabung kalender. Sebenarnya aku juga terinspirasi dari teman-teman yang lainnya cara menabung kalender ini, tapi aku baru melakukan challenge ini karena aku ada penghasilan baru yang menurutku aku sanggup untuk melakukan challenge kalender ini. Jadi untuk aturan challenge menabung kalender ini akan aku isi dari sisa uang belanja, extra income. Nah, setelah 1 bulan aku mengumpulkan, akan aku bongkar dan akan kuhitung, kemudian akan aku masukkan ke Sikin Funds lainnya dari hasil kalender ini. Sebenarnya video menabung kalender ini aku terinspirasi dari videonya Kak Mila Vistami. Di situ aku udah tonton beberapa videonya Kak Mila dan benar-benar menginspirasi dari tantangan menabung kalendernya. Jadi di sini sistem menabung kalender yang Kak Mila terapin itu yaitu setiap bulan sistem menabung kalender ini akan dibongkar dan akan dihitung hasilnya, kemudian dimasukkan ke Sikin Funds yang kita lakuin. Jadi uangnya itu kita masukkan lagi ke tabungan yang lainnya. Dan masih banyak banget ya video teman-teman yang lain yang udah melakukan challenge menabung kalender ini, dan banyak juga yang berhasil menerapkan menabung sistem kalender. Di sini aku mulai nabungnya di bulan Agustus. Insya Allah di akhir bulan akan aku bongkar dan akan aku hitung. Semoga aku bisa berhasil menabung sistem kalender ini. Nah, ini aku udah selesai. Sekarang tinggal masukkan uangnya ke toples. Jadi untuk penyimpanan uangnya ini bisa kalian gunakan toples transparan atau toples bekas makanan lainnya. Di sini aku gunakan toples bekas rokok ya. Jadi lebih menghemat juga walaupun kita nggak beli tabungan. Bisa juga kalian gunakan sistem amplop untuk menyimpan menabung sistem kalender ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Di sini aku nggak bermaksud untuk ria ataupun menyinggung perasaan orang lain. Oke, mungkin segitu aja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.